Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin welcome diri, nama saya Jonathan Biasa dengan akun 21061126 dari kelas Stadik Informatika C. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang penapisan citra dan konklusi. Dan dokumen referensi ini saya ambil dari dokumen Renaldi Munir. Di dalam pengolahan citra, sebuah citra sering dilakukan proses penapisan atau image filtering untuk memperoleh citra sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Seperti gambar di bawah ini. Gambar F dalam kurung X, Y difilter menjadi G dalam kurung X, Y. Gambarnya menjadi lebih eh, terlihat ya, lebih terang. Dan seperti gambar di bawah ini juga difilter menjadi gambar satu. Baik, penapisan citra berarti memodifikasi piksel-piksel di citra berdasarkan transformasi terhadap nilai piksel tetangganya. Seperti gambar di bawah ini, ada input image F dalam kurung X, Y, dan output image G dalam kurung X, Y. Kemudian di bawah ini ada local image data yang ditransformasi menjadi modified image data. Tujuannya di sini jadi ya. Kemudian ada penapisan citra termasuk ke dalam tipe operasi aras lokal. Area or mask processing methods yang di sini adalah input image dan di transformasi menjadi NZ image. Di mana G dalam kurung X, Y sama dengan T dalam kurung F dalam kurung X, Y. T operates on a neighborhood of pixels. Sebuah protes khusus untuk penapisan citra adalah konfusi atau linear filtering. Di sini ada teori konfusi. Konvolusi dua buah fungsi fx dan gx didefinisikan sebagai berikut, di mana x sama h dalam kurung x sama dengan f dalam kurung x dikali g dalam kurung x sama dengan f dalam kurung a g dalam kurung x min a dA. Tanda kali atau tanda bintang menyatakan operator konvolusi dan peubah A adalah peubah bantu atau dummy variabel. Gx disebut kernel atau max konklusi. Kernel G dalam kurung X dapat dibayangkan sebagai sebuah jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan F dalam kurung X. Jumlah perkalian kedua fungsi pada setiap titik merupakan hasil konklusi yang dinyatakan dan sinyal luaran H dalam kurung X. Contoh, misalkan fungsi F dalam kurung X dan G dalam kurung X memperlihatkan pada gambar berikut. Seperti pada gambar A dan B. Kemudian ada rumus konklusi. Ya, seperti tadi. Kemudian ada step-step dari gambar ini ya. Dimana step 1 tuh ditentukan dahulu G dalam kurung min A ya. Kemudian step yang kedua itu ditentukan G dalam kurung X min A ya. Seperti ini. Kemudian step ketiga itu consider all possible case of X for X. Ya, kurang lebih seperti ini deh. Di mana hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Baik, selanjutnya adalah konvolusi dengan fungsi impuls. Fungsi impuls disebut juga sebagai fungsi delta direct. Fungsi delta direct bernilai 0 untuk X sama dengan tidak sama dengan 0 dan lebar denyutnya sama dengan 1. Secara matematis, fungsi delta direct didefinisikan sebagai
di bawah ini. Kemudian ada fungsi-fungsi delta, lalu ya dengan hasil konvolusinya, kemudian kegunaan fungsi impuls ya. Kegunaan fungsi impuls ini untuk penerapan sampling sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit ya. Seperti ini deh. Kemudian proses penerapan dinyatakan sebagai perkalian sinyal kontinu F dalam kurung T dengan fungsi penerapan berupa rentetan sinyal delta sejarak T satu sama lain. Seperti ini ya. Kemudian ada konvolusi pada fungsi diskrit ya. Ada konvolusi pada fungsi kontinu f dalam kurung x dan g dalam kurung x. Kemudian konvolusi pada fungsi diskrit. Kemudian konvolusi bersifat komutatif dan kemudian sifat-sifat konvolusi di mana ada sifat komunitatif di mana f dikali g sama dengan g dikali f. Kemudian ada asosiatif di mana dalam kurung f dikali g dikali H kemudian sama dengan F dikali dalam kurung G dikali H. Homogeneous ini dia seperti ini, kemudian aditif dan yang terakhir ada shift invariant. Kemudian konvolusi pada fungsi Dwimarta. Citra adalah sinyal Dwimatra atau fungsi Dwimatra. Untuk fungsi Dwimatra, fungsi dengan dua perubah, operasi konvolusi didefinisikan sebagai berikut. Untuk fungsi kontinunya seperti ini. Kemudian untuk fungsi diskritnya seperti ini. Di mana G dalam kurung X, Y dinamakan convolution filter, convolution mask, dan kernel atau template. Dalam ranah diskrit, kernel konvolusi dinyatakan dalam bentuk matriks. Umumnya 3 dikali 3, ada juga 2 dikali 2, atau 2 kali 1 dan 1 dikali 2. Ini adalah ilustrasi dari konvolusi ya. Di mana yang di tengah-tengah ini disebut sebagai FIG ya. Ya, FIG. Kemudian P9 ini ada I, H, itu P8 ya, G, P7, P6, P5, P3, P3, ya. Bentar. Ini ada kernelnya dan ini citranya. Kemudian konvolusi dapat dipandang sebagai kombinasi linear dari vektor pixel dengan vektor kernel, di mana F dalam kurung I, J sama dengan AP dalam kurung AP plus BP2, AP1 plus BP2, dan CP3 dan DP4 plus FP5 plus FP6 plus GP7 plus HP8 plus IP9. Jika jumlah dinilai kernel lebih dari 1, maka F dalam kurung I, J dibagi dengan jumlah tersebut. Jika jumlahnya 0, maka F dalam kurung I, J dibagi dengan 1. Sama ya kayak tadi ya. Baik, kemudian operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser kernel konvolusi piksel-piksel per piksel. Hasil konvolusi disimpan dalam matriks yang baru.
Catatan, lakukan operasi clipping jika hasil konklusi menghasilkan nilai piksel negatif atau lebih besar dari nilai karbon maksimum. Misal, dijadikan 0 jika hasil konklusi negatif, dijadikan 295 jika hasil konklusi lebih besar dari 295. Contohnya, misalkan citra F dalam kurang X, Y berukuran 5 kali 5 dikonvolusi dengan sebuah kernel atau mask berukuran 3 dikali 3 masing-masing adalah sebagai berikut, di mana F dalam kurung X, Y itu sama dengan ya 4, 4, 3, 5, 4, 6, 6, 5, 2, 5, 6, 7, 5, 5, 3, 3, 5, 2, 4, 4. Dan Y dalam kurung X, Y itu ada 0, min 1, 0, min 1, 4, min 1, 0, min 1, dan 0. Di mana jumlah nilai di dalam kernel itu sama dengan min 1 plus 4. Min 1, min 1, min 1 sama dengan 0. Bagi konvolusi dengan 1. Di mana tanda hitam ini menyatakan posisi 0,0 ya dari kernel. Operasi konvolusi atau dalam F dalam kurung X, Y dikali G dalam kurung X, Y adalah sebagai berikut. Tempatkan kernel pada sudut kiri atas, kemudian hitung dari piksel pada posisi 0,0 dari kernel. Nah, ini contohnya. Ya, sirkumflusi dari hitungnya. Baik. Berikan di sini ya, jadi dia digeser. Kemudian geser kernel 1 piksel ke kanan, kemudian dihitung dari piksel per posisi 0,0 dari kernel. Ini adalah hasil konvolusionalnya. Kemudian geser kernel 1 piksel ke kanan, kemudian hitung dan piksel posisi 0,0 dari kernel. Hingga hasil konvolusinya sama dengan 2. Nilai ini dihitung dengan caranya itu ada dalam kurung 0 dikali 3 plus min 1 dikali 5 plus 0,0 kali 4 plus dalam kurung min 1 dikali 5 plus dalam kurung 4 dikali 5 plus dalam kurung min 1 dikali 2 plus dalam kurung 0,6 plus dalam kurung min 1 dikali 6 plus dalam kurung 0 dikali min 2 sama dengan 2. Selanjutnya, geser kernel pada piksel ke bawah, lalu mulai lagi melakukan konvolusi sisi citra. Di setiap konvolusi geser 1 piksel ke kanan. Kita kasih konvolusi seperti ini. Ya. Semakin geser ya. Baik. Hasil konvolusinya itu sama dengan 6. Nah, 6 ini nilai ini dihitung dengan cara berikut. 0 dalam kurung 0 dikali 5 plus min 1 dikali 5 plus dalam kurung 0 kali 2 plus dalam kurung min 1 dikali 6 plus dalam kurung 4 dikali 6 plus dalam kurung min 1 dikali 2 plus 0 dikali 5 plus dalam kurung 0 kali 5 plus dalam kurung min 1 dikali 5 plus dalam kurung 0 kali 3 plus sama dengan cara yang sama seperti di atas, maka piksel-piksel pada baris ketiga dikonversi sehingga menghasilkan 4, 0, 8, 0, 2, 6, dan 6, 0, dan 2. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.